Sutra Teratai yang menakjubkan bersepuluh guru Dharma Sinvasya Sutra Teratai episode 1212. Orang yang mendengarkan dan menegakkan sutra ini adalah beban yang dipanggul oleh Tathagata. Membawa beban di punggung disebut menanggung beban. Membawa beban di atas bahu disebut memanggul. Perbendaharaan Dharma dari sutra ini adalah seluruh tubuh dari Tathagata. Orang yang membaca dan melafalkan sutra ini adalah beban yang ditanggung dan dipanggul oleh bahu dan punggung dari Tathagata. Dengan menumpang Dharma, demikian datang dunia ini untuk membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Mendengar dengan sungguh hati juga melihat. Membawa beban di punggung disebut menanggung beban. Membawa beban di atas bahu disebut memanggul. Maksudnya memikul di punggung disebut menanggung beban. Memikul di atas bahu disebut memanggul. Ketika kita membawa barang-barang tidak luput dari mengangkat di atas punggung atau membawanya di atas bahu. Ini adalah barang yang berat. Meski menggunakan posisi seperti ini untuk memikul, untuk memanggul, ketika kita orang biasa memikul beban yang berat, ini adalah posisi yang kita gunakan untuk mengangkutnya. Ini adalah perumpamaan bagai kita untuk memikul tanggung jawab atas pewarisan sutra ini. Perbendaharaan Dharma dari sutra ini adalah seluruh tubuh dari Tathagata. Sutra Teratai ini harus diwariskan, seperti seluruh tubuh dari Buddha. Sebuah perbendaharaan Dharma yang tak terbatas. Anda lihat, jika ingin benar-benar memahami sutra ini, tidak hanya tunggal satu sutra saja. Sebelum Sang Buddha ingin membabarkan sutra Teratai ini, beliau sudah selama 42 tahun membabarkan begitu banyak Dharma, membabarkan ajaran agama dan Vaipulya, juga membuka dan menunjukkan ajaran Prasna. Sutra Teratai lalu pada akhirnya harus diwariskan. Buddha Dharma harus digunakan oleh semua orang. Menggunakan berarti harus menanggung. Mau menggunakan pada kerumunan orang banyak adalah waktu yang panjang, yaitu dari kehidupan ke kehidupan. Inilah yang diajarkan Sang Buddha sepanjang hidupnya. Pada saat dia tercerahkan, waktu pertama kali adalah kondisi Avatamsaka, membabarkan sutra Avatamsaka selama 21 hari. Pada waktu itu, kondisi itu dalam kondisi batin yang tenang dan hening. Dan begitu, kondisi Avatamsaka adalah dunia Sang Buddha. Menunggu hingga beliau selesai dari meditasinya, merenungkan bagaimana caranya, agar para makhluk juga dapat memahami kondisi seperti ini. Kondisi demikian adalah sifat hakiki setiap orang. Oleh karena itu, pemikiran pertama Sang Buddha setelah tersadarkan adalah sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Ini adalah kesadaran dari Sang Buddha. Kesadaran akan para makhluk di bumi. Setiap orang ada memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Sifat dari kebijaksanaan Tathagata ini kembali pada kondisi sebenarnya dari Tathagata. Itu adalah dunia Avatamsaka. Kondisi batin tenang dan hening. Kondisi ini berharap orang-orang mampu memahaminya. Kembali pada hakiki setiap orang, yaitu sifat hakiki yang demikian adanya. Tetapi tidak semudah itu kita mengatakannya. Jadi Sang Buddha hanya bisa kembali berpikir bagaimana agar dapat masuk ke dalam kerumunan orang. Bagaimana caranya agar orang-orang dapat menerungkannya. Jadi pelan-pelan mendekati taman rusa isi patana. Orang yang dia akan bingung. Targetnya itu adalah kaundinya dan lainnya. Pengikut Buddha mengejar Sang Buddha, datang untuk menasehati Sang Buddha kembali ke istana. Tidak berhasil membujuk Buddha kembali ke istana. Hanya bisa mengikuti Sang Buddha membina diri, tapi hanya pemikiran sesaat. Kondisi batin Sang Buddha, mereka tidak mampu untuk memahaminya. Jadi dalam suatu kurun waktu, mereka berhenti di taman rusa isi patana. Setelah Sang Buddha telah tersadarkan, kembali ke taman rusa isi patana untuk membimbing kelima orang ini. Menggunakan cara apa untuk membimbingnya? Kebenaran tentang penderitaan, duka. Sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Ini awal Sang Buddha mulai membabarkan Dharma di hadapan dunia. Putaran pertama pembabaran Dharma, yang juga adalah terbentuknya perkumpulan Sangha, Buddha, Dharma, Sangha. 3 mustika terpenuhi. Buddha telah mencapai pencerahan. Kembali ke taman rusa isi patana untuk membabarkan Dharma. Dharma telah diselesaikan. Membabarkan Dharma pada 5 orang. 3 kali memutar roda Dharma. 3 kali memutar roda Dharma, 4 kebenaran mulia. Akhirnya 5 orang biksu dapat mengerti, memahami jalan pencerahan ini, yaitu 4 kebenaran mulia. Inilah awal 3 mestika yang lengkap sempurna. Buddha, Dharma, dan Sangha. Sang Buddha mulai menyebarluaskan ajaran dan memberi manfaat kepada para makhluk. Benih sebab dan kondisi pendukung sudah matang. Sekelompok demi sekelompok orang yang mempunyai jalinan jodoh dengan Buddha, mulai dari Sariputra, 3 Kasyapa, sekianlah sekelompok demi sekelompok orang yang mempunyai jalinan jodoh dengan Buddha datang menghadap.
Buddha sangat cepat. Hanya dalam waktu beberapa tahun sudah mencapai 1.250 orang. Walaupun sering mengikuti Buddha, mendengar Buddha membabarkan Dharma, mereka hanya terhenti di 4 kesunyataan mulia. 12 nidana. Memahami bahwa di alam manusia sangat menderita. 3 alam kelahiran rendah sangat menakutkan. Penderitaan dari berumimba lahir dari 6 alam kehidupan sulit diputuskan. Sehingga semuanya berusaha bagaimana agar terputus dari samsara. Agar dapat terlepas dari penderitaan 3 alam kelahiran rendah, maka orang yang melatih diri mengikuti Buddha berhenti sampai di sana saja. Walaupun Sang Buddha telah berusaha membangkitkan batin keyakinan dari setiap orang, harus yakin terhadap sifat hakiki di dalam batin kita sendiri, yang setara dengan sifat Buddha yang demikian adanya. Namun semuanya menganggap bahwa sifat Buddha saya dapat mengerti, tetapi saya tidak berani masuk ke tengah orang banyak, karena untuk kembali pada sifat Buddha harus masuk ke tengah orang banyak. Tidak berani, karena di tengah orang banyak sangat mudah terpengaruh. Walaupun sudah percaya pada Buddha dan memahami, namun ketika sebuah kalimat menghujat atau ketika sebuah kalimat tidak sengaja yang melanggar ajaran dari Buddha, mereka tidak mampu memahami. Dengan mudah akan terpengaruh. Misalnya semua orang terhadap perilaku insan suci menetapkan standar yang sangat tinggi. Begitu mereka mengenakan seragam suci, setiap orang menggunakan standar yang sangat tinggi. Menilai relawan suci, ini berarti ikut memikul misi Tathagata. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Citra, tata krama. Jika kita tidak terlalu memperhatikannya, sebenarnya orang-orang akan menfitnah di belakang kita atau akan menghujat. Ada sebagian orang yang memuji saat melihat insan suci. Siapapun yang memakai seragam ini, semuanya adalah orang baik. Apapun yang terjadi, hal besar atau kecil di Taiwan, orang-orang ini akan segera muncul tepat waktu untuk bersumbangsi. Orang-orang dapat melihat juga ada sangat banyak orang yang memuji, namun tetap ada juga orang yang menghujat. Mereka seperti ini sampaikan. Orang-orang juga seperti ini dengarkan. Seperti itu diteruskan. Memang relawan suci diperhatikan oleh semua orang. Kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Seperti inilah kehidupan manusia. Oleh karena itu saya di depan sampaikan. Menghujat ada beberapa orang tidak tahu. Memfitnah atau menjelek-jelekkan seperti itu. Tidak begitu jelas. Orang-orang mengatakan seperti itu. Saya juga mengikuti orang-orang seperti itu menyebarkannya. Ini disebut menghujat. Ada yang dengan sengaja memfitnah, ada yang tidak mengerti prinsip kebenaran, kemudian menyebarkannya. Seperti ini juga tidak benar. Jadi saya katakan, saat mau memakai seragam ini, tanggung jawab yang dipikul di pundak kami harus membuat semua orang yang melihat kita dengan sangat sempurna. Relawan suci seperti ini adalah yang benar-benar dipuji oleh semua orang. Orang-orang tidak akan mengkritik kita. Sama halnya dengan para monastik. Mereka harus sangat berhati-hati dalam setiap tindakan maupun ucapan. Ini adalah prinsip yang sama. Jadi bisa dikatakan kita seperti memikul berat yang ada pada pundak kita atau membawa sesuatu yang berat di pundak kita. Ini dikarenakan kita ingin menyebarluaskan sutra ini. Oleh karena itu, perharaan dharma dari sutra ini adalah seluruh tubuh dari Tathagata. Sang Buddha sudah melengkapi Triratna dengan sempurna di dunia dan menyebarluaskan dharma serta membimbing para makhluk. Ini ibarat seluruh tubuh dari Tathagata. Namun, kita masih memiliki sedikit celah. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati dan mawas diri. Ketika kita keluar rumah, kita harus senantiasa membantu sesama. Barulah kita benar-benar menjadi insan suci. Dengan demikian, kita akan lancar menapaki di jalan bodhisattva. Dengan prinsip yang sama, berjalan di jalan bodhisattva adalah menyebarluaskan ajaran dan bimbingan dari Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, orang yang membaca dan melafalkan sutra ini adalah beban yang ditanggung dan dipanggul oleh bahu dan punggung dari Tathagata. Kita sebagai praktisi pembinaan diri atau yang sedang mempelajari ajaran Buddha, perilaku kita selama kita ada membaca atau melafalkan sutra, maka kita harus mengerti nilai kebenaran. Jika kita membaca dan melafalkan sutra namun tidak memahami nilai kebenaran, sebenarnya semua perbuatan kita akan menjadi tanggung jawab Sang Buddha. Asalkan kita membaca dan melafalkan sutra, demikian akan dipikul dan menjadi beban Tathagata. Maka Buddha harus memikul demikian banyak beban para makhluk. Bagaimana dengan sekarang? Kita sekarang membangkitkan tekad mendengarkan Buddha Dharma, menyerap dengan sukacita setiap kalimat atau sebaik syair. Prinsip kebenaran ini harus dikasih tahu ke semua orang. Kita mau mensucikan hati manusia. Saat kita difitnah orang, kita harus bagaimana mengatasinya. Saat difitnah, ada orang akan mendengar dan merasakan. Benar, kamu seharusnya tidak begini. Harus bagaimana? Harus kembali ke diri sendiri. Kita harus sangat hati-hati dengan perbuatan kita. Kita tahu kita berada di antara masyarakat, maka harus sangat waspada dan melatih diri dengan baik. Harus menggunakan rasa syukur pada tingkah laku kita, perbuatan kita, dan lain-lain. Jadi dengan menumpang dharma, demikian datang dunia ini untuk
untuk membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki dharma sejati dari kendaraan tunggal. Buddha datang ke dunia hanya dengan tujuan ini. Beliau berharap kita setiap orang dapat tersadarkan dan memahami kebenaran sejati di dunia. Dharma sejati dari kendaraan tunggal, inilah tujuannya datang ke dunia. Kebenaran sejati dari kendaraan tunggal, Ekayana, terkandung dalam Sutra Teratai. Dalam Sutra Teratai, ketika Sang Buddha hendak membuka metode sementara untuk mengungkapkan yang sejati, beliau terus memuji kebijaksanaan Sang Buddha. Namun orang-orang tidak mengerti. Apa yang mereka pahami adalah bahwa kebijaksanaan Sang Buddha sangatlah agung. Semua orang benar-benar ingin memahami, ingin mengetahui bagaimana memasuki keadaan kebijaksanaan ini. Jadi Sang Buddha mengajarkan dharma sejati dari kendaraan tunggal. Seperti apakah dharma sejati dari kendaraan tunggal? Sariputra datang untuk meminta Sang Buddha menjelaskan bagaimana memasuki dharma sejati dari kendaraan tunggal. Sang Buddha benar-benar berkata tidak sebanyak 3 kali, bahwa itu tidak dapat diajarkan. Itu karena jika beliau mengajarkan dharma ini, mereka tidak memiliki akar kapasitas yang sangat dalam dan yang tidak memiliki keyakinan yang teguh, akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sang Buddha berkata bahwa jika pemahaman orang yang menyimpang sedikit saja, mereka tidak akan mampu menerapkan prinsip-prinsip untuk menganalisa sesuatu dengan benar. Orang-orang seperti ini tidak akan memahami dharma dengan jelas, sehingga mereka akan menyimpang dari dharma. Dapat diringkas, Buddha datang ke dunia dengan mengendarai dharma sejati dari kendaraan tunggal. Beliau datang ke dunia dan menunjukkan kepada para makhluk hidup sehingga mereka dapat memahami dan memasuki dharma sejati dari satu kendaraan, yaitu menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva yang agung ini masuk ke tengah orang banyak, memahami prinsip kebenaran dari orang-orang, memahami batin dari kerumunan orang, prinsip kebenaran dan lain-lain. Kita dapat memahaminya. Singkat kata, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus sangat jelas akan batin kita, harus sangat jelas dan seksama. Apabila tidak memiliki kebijaksanaan, apabila keyakinan tidak teguh, sedikit angin kegelapan batin akan sanggup menerbangkanmu. Kita sendirilah yang akan rugi. Apakah angin kegelapan batin yang mengalami kerugian, atau orang yang membangkitkan angin kegelapan batin yang mengalami kerugian, atau orang yang menerima angin kegelapan batin yang akan mengalami kerugian? Banyak penderitaan datang dari segala arah. Pada akhirnya dharma akan hilang. Inilah dosa dari menghancurkan dharma. Hingga naskah sutra sebelumnya mengatakan, sekiranya ada seseorang yang mengucapkan sepatah kata jahat untuk menghujat perumah tangga atau monastik yang membaca atau melantunkan Sutra Teratai, dosanya adalah sangat berat. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Sekiranya ada orang yang mengucapkan sepatah kata jahat dengan kata yang sederhana, kemudian mempengaruhi para praktisi, apakah praktisi perumah tangga atau anggota sangha, mereka yang ingin mendengarkan dharma, kendaraan besar, di mana tekad pembinaan diri mereka dirusak oleh kata yang sederhana. Demikian menghujat praktisi perumah tangga atau anggota sangha. Dan orang yang bertekad untuk membina diri dapat dipengaruhi oleh fitnahan seperti ini. Kata semua orang haruslah tahu. Ketika orang itu memfitnah karena ketidaktahuan, benar atau salah tidaklah jelas. Hanya karena mendengar orang mengatakan begitu, lalu mengikutinya dan menyebarkannya begitu saja. Ini adalah yang paling menakutkan. Seperti ini, ketika orang membaca sutra, baik itu praktisi perumah tangga atau monastik, jika mereka timbul sikap fitnah seperti ini, ketika mereka bersuara, itu akan dengan membuat tulisan sutra memudar dalam pikiran orang. Terlebih lagi, lebih sulit untuk mempraktikkannya. Ini adalah apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Jangan berucap kata jahat. Hanya dengan satu kata jahat, tidak perlu dengan mengatakan serangkaian kata. Hanya kepada mereka yang menerima dan menjunjung tinggi Sutra Teratai. Apakah itu kepada praktisi perumah tangga atau monastik, hanya dengan kata yang sederhana, prinsip yang tidak jelas, demikian memfitnahnya. Satu kalimat, begitu mengucapkan satu kalimat jahat, memfitnah orang yang sedang menegakkan sutra, ini membuatnya menjadi risau. Apa yang salah dengan saya membaca sutra? Apa yang salah dengan saya membabarkan kepada orang lain, membabarkan apa yang Buddha katakan? Mengapa Anda datang untuk memfitnah saya? Karena kerisauan saya belum sepenuhnya dilenyapkan. Ketika orang memfitnah saya juga akan risau.
risau. Orang yang memfitnahnya membuat orang yang sedang menegakkan sutra menjadi risau, maka orang itu adalah berucap jahat. Selama membuat orang maupun praktisi merasa risau, dia disebut berkata jahat. Dengan kata yang sederhana telah mengacaukan hati praktisi. Ini disebut kata-kata jahat. Maka, baik itu pria berbudi atau wanita berbudi sebagai praktisi perumah tangga yang mempelajari ajaran Buddha, biksu dan biksuni yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, samanera dan samaneri, praktisi pemula yang belum menjalankan sila. Mereka yang dengan kata-kata sederhana dapat membuat orang-orang yang sedang mempelajari ajaran Buddha, baik praktisi perumah tangga, monastik, atau praktisi pemula, menjadi terpengaruh tekadnya. Ini merupakan kata-kata jahat. Orang-orang ini, orang yang bertekad untuk membaca dan melafalkan sutra teratai. Sebelumnya sudah dikatakan, apakah itu praktisi perumah tangga atau praktisi monastik, membangkitkan tekad membaca dan melafalkan sutra teratai. Dia dengan kata-kata yang jahat memfitnah seperti ini. Dosa itu sangat besar. Jadi 4 kelompok murid membaca sutra teratai karena fitnahan. Telah merugikan dan melukai tekad pembinaan dirinya. Membuat tekad pembinaan dirinya hilang. Orang yang hendak mempraktikkan dalam tindakan nyata untuk praktik di jalan bodhisattva. Tekadnya juga sudah kendor. Merintangi seperti ini. Merintangi untuk melatih dan belajar Buddha Dharma. Mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jika seperti ini, coba kalian pikirkan bagaimana menyebarluaskan Buddha Dharma, menyebarluaskan dan mengajarkan Dharma sudah mengalami rintangan. Karena batin pembinaan diri dari orang-orang telah terintangi dan telah terpengaruh. Tekad pembinaan diri sudah rusak. Tekad pembinaan dirinya sudah mengalami kemunduran. Tekad pembinaan diri dari praktisi telah mengalami rintangan. Coba Anda pikir, Dharma benar yang berdiam di dunia, bukankah menjadi sulit untuk dijalankan? Dengan cinta kasih membentangkan jalan, dengan makhluk yang tercerahkan menjalin tali kasih yang langgeng. Jalan pencerahan dari bodhisattva berharap setiap orang seperti demikian. Setiap orang adalah makhluk yang tercerahkan. Setiap orang membangkitkan hati cita kasihnya. Jalan pencerahan ini telah menghadapi dihujat semacam ini. Pikirkan, bukankah jalan duniawi berbahaya dan sulit? Sebelumnya Bab Kotagai telah mengatakan kepada kita, jalan duniawi adalah berbahaya dan sulit. Oleh karena itu, menyebarkan Buddha Dharma adalah benar-benar sangat sulit. Jadi, mengeluarkan kata-kata jahat semacam ini benar-benar dosa sangat berat. Selanjutnya, naskah sutra berikut ini mengatakan, saja guru, sekiranya ada orang yang membaca dan melafalkan sutra teratai, engkau hendaknya tahu kalau orang ini memperagung diri dengan keagungan Buddha adalah beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Bagian ini memberitahu kita dengan jelas bahwa orang yang membaca, melafalkan atau mendengarkan sutra ataupun menerima dan menegakkan sutra ini atau yang mendengarkan dan melakukan dalam tindakan nyata, ini adalah ladang pelatihan yang sangat agung. Bagian ini menjelaskan orang yang membaca, melafalkan, mendengarkan dan menegakkan sutra ini, keagungan dari membina diri sesuai yang diajarkan adalah setara dengan Buddha. Sebagai beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata, artinya diberkati, dilindungi, dan diingat selalu oleh Buddha. Kita sendiri melakukan pembinaan diri. Setelah mendengarkan dan memahami sutra, mengubah kehidupan kita. Dulu mengucapkan kata jahat terhadap orang lain. Sekarang ini berbicara dengan kata lembut dan baik. Di masa lalu memperlakukan orang dengan kasar. Sekarang ini lembut dan baik hati untuk membantu orang lain. Demikianlah telah berubah. Inilah keagungan membina diri. Keagungan dari membina diri sesuai yang diajarkan adalah setara dengan Buddha. Jadi sering mengatakan bahwa dengan menyebut nama Buddha, hati Buddha telah memasuki ke batin kita. Dengan menyebut Buddha sehingga memasuki ke batin kita, mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh Tathagata. Ini adalah keagungan setara dengan Buddha. Keagungan setara dengan Buddha akan menjadi seperti Buddha. Dengan hati Buddha mempraktikkan aktivitas Tathagata adalah demikian memperagung aktivitas Buddha. Jadi ini adalah membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan. Seperti yang dikatakan orang yang membina diri. Ini benar-benar memperagung aktivitas Buddha. Prinsip kebenaran yang dibabarkan Sang Buddha. Kita mengubah menjadi hal duniawi di dunia melalui tubuh kita, melalui ucapan dan tindakan kita. Demikianlah memperagung diri. Inilah orang yang melafalkan sutra, orang yang mendengarkan sutra, orang yang menegakkan sutra. Semua orang semestinya memiliki menunjukkan martabat kita, keagungan kita. Ini adalah setara dengan Buddha. Sikap dan perilaku yang sama seperti Buddha. Sebagai beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Berarti martabat kita
kita sama dengan Buddha. Karena Sang Buddha memasuki parinirwana, praktisi pembinaan diri harus menjadi seperti Buddha di dunia ini. Apakah orang memuji kita atau memfitnah kita? Buddha juga memikulnya untuk kita. Buddha mengambil tanggung jawab untuk kita. Kita semua dipikul di atas bahu Sang Buddha. Jadi mereka dilindungi oleh Buddha. Kita melakukan perjalanan dalam ajaran kebijaksanaan Buddha. Dharma yang telah diwariskan. Kita juga sekarang memiliki sutra yang dapat kita baca dan praktikkan. Sungguh, kita seolah-olah berdiri di atas bahu Sang Buddha. Sang Buddha memikul beban atas kita. Sang Buddha membawa kita pada dharma kayanya. Jadi kita harus bersungguh hati, bermartabat dan melatih diri bagaikan bodhisattva. Bodhisattva dapat mencapai kebuddhaan. Inilah yang harus kita tunjukkan. Jadi dikatakan, baik saja guru, sekiranya ada orang yang membaca dan melafalkan sutra teratai, sekiranya ada orang yang membaca dan melafalkan sutra ini, hendaknya tahu akan orang yang menegakkan sutra seperti ini. Semua orang yang menegakkan sutra ini harus menampilkan ini. Harus seperti ajaran Buddha berada pada diri kita. Engkau hendaknya tahu kalau orang ini memperagung diri dengan keagungan Buddha. Menegakkan dan melafalkan sutra ini, menjelaskan tentang kebijaksanaan dan praktik menakjubkan dari Buddha. Memuji nama dan keagungan Buddha. Demikianlah orang ini memperagung diri. Apakah paham? Jika kita hendak menegakkan sutra dan ingin membabarkan dharma yang Buddha babarkan, kita hendaknya mempraktikkan terlebih dahulu. Jika kita hanya bisa mengatakan dan tidak bisa mempraktik secara nyata, maka ini tidak seperti ajaran Buddha ada di dunia. Jika ajaran Buddha sungguh ada di dunia, maka jalan ini bisa kita tapaki dan kita harus menapakinya. Sehingga kita harus menegakkan dan melafalkan sutra ini, menjelaskan tentang kebijaksanaan dan praktik menunjukkan dari Buddha. Memuji adalah agar semua orang bisa memuji. Memuji Buddha Dharma. Jalan Bodhisattva adalah demikian agung, yang mana membantu orang di dunia, menghormati orang, dan juga dengan cinta kasih menciptakan dunia yang penuh dengan cinta kasih. Demikian adalah memperagung tubuh sendiri. Jika kita demikian, maka semua orang juga akan memuji kita. Sehingga Buddha memperagung diri dengan samadhi dan kebijaksanaan pada saat membabarkan sutra teratai. Sekiranya ada orang membaca dan melafalkan sutra ini, berarti dapat melatih samadhi dan kebijaksanaan dari Buddha. Itu sebabnya dikatakan memperagung diri dengan keagungan Buddha. Sang Buddha membabarkan sutra menggunakan samadhi dan kebijaksanaannya dengan praktik silanya. Kekuatan samadhi dan kebijaksanaannya. Beliau sungguh luar biasa agung. Jadi ketika beliau membabarkan dharma, tidak terlepas dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dan juga penampilan yang agung. Apabila ketika membabarkan sutra teratai, sebelum memulai pembabaran sutra teratai, ia memancarkan cahaya dan tanda istimewa. Ini berbeda dengan pembabaran sutra biasanya. Dengan sila, samadhi, dan kebijaksanaan biasanya adalah demikian ketika membabarkan sutra. Namun berbeda ketika kita akan membabarkan sutra teratai. Beliau memancarkan cahaya dan menampilkan tanda istimewa. Betapa agungnya. Jadi Bodhisattva, Maitreya, dan Manjusri demikian saling berdiskusi. Mereka menceritakan kisah 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Itu adalah persamuan dharma yang sangat agung. Jadi kita harus menghargai. Jadi sekiranya ada orang membaca dan melafalkan sutra ini, berarti dapat melatih samadhi dan kebijaksanaan dari Buddha. Orang yang sudah mau membabarkan sutra ini pastinya seseorang yang harus sangat percaya diri. Kita harus bisa melakukannya terlebih dahulu baru bisa menceritakan. Bahwa bisa melakukannya saja, apakah semudah itu di antara makhluk yang beraneka ragam untuk bisa memiliki samadhi dan kebijaksanaan yang sama agungnya dengan Buddha? Sungguh tidaklah mudah. Namun tidak dibabarkan juga tidak boleh. Dharma tidak akan terwariskan. Jadi kita harus lebih giat berusaha lagi untuk menyebarkan sutra ajaran kendaraan sejati yang tunggal ini. Harus terlebih dahulu dapat melatih samadhi dan kebijaksanaan dari Buddha. Jadi kita harus lebih giat lagi, harus meningkatkan kewaspadaan diri kita. Itu sebabnya dikatakan memperagung diri dengan keagungan Buddha. Semua orang sama. Jika kita sudah membulatkan tekad untuk menyebarkan metode praktis ajaran kendaraan tunggal yang sejati, maka kita harus benar-benar membulatkan tekad kita dalam samadhi dan kebijaksanaan yang sama agungnya dengan Buddha. Dengan usaha giat seperti ini, maka memungkinkan bagi diri kita untuk menyebarkan sutra ini. Semua orang baru dapat menerimanya. Adalah beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Adalah utusan dari Tathagata dalam menyebarkan dharma sebagai beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Menegakkan dharma benar dari Buddha. Mengubah para makhluk agar memiliki pandangan benar. Itulah menanggung beban berat
berat dari para Buddha Tathagata. Bagaimana kamu mengatakannya? Mengatakannya sampai para makhluk dapat menerimanya. Mengatakan sampai para makhluk melakukan tindakan seperti Dharma. Tanggung jawab ini sangat berat. Seperti Buddha mewakili kita, memanggul tanggung jawab di pundaknya. Kita juga harus mempunyai tanggung jawab seperti memanggul di pundak kita. Semua tubuh Buddha, Sutra Pitaka, beban dari tubuh Dharma Buddha ada di tubuh kita. Adalah utusan dari Tathagata dalam menyebarkan Dharma sebagai beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Ini adalah utusan dari Tathagata. Kamu harus menyampaikan Dharma Buddha. Juga merupakan tanggung jawab Buddha. Buddha mengirim kita datang ke dunia sehingga menegakkan Dharma benar dari Buddha, mengubah para makhluk. Kita harus menjaga Dharma benar Buddha untuk mengubah para makhluk. Jangan karena banyak yang mengatakan kamu mesti mau berbuat demikian, kita juga ikut berbuat demikian. Tidak boleh. Ajaran Buddha adalah ajaran Buddha. Dharma benar adalah Dharma benar. Tidak boleh terseret arus. Harus kokoh. Yang perlu dipertahankan harus teguh dipertahankan. Tidak boleh mengatakan masyarakat sekarang adalah demikian. Kamu jadinya ikut juga demikian. Ini sangat berbahaya. Sehingga menegakkan Dharma benar dari Buddha mengubah para makhluk. Jangan dirubah oleh para makhluk. Maka ada kalanya memikirkan zaman sekarang hendak mempertahankan Dharma benar sangatlah susah, tidak mudah. Hal yang dikhawatirkan benar-benar sangat banyak. Maka berharap setiap orang mempunyai pandangan benar. Hendak pergunakan ajaran metode terampil apa di dunia juga harus dipertahankan. Hendak memilih metode terampil yang bagaimana benar-benar harus dipertahankan. Sehingga itulah menanggung beban berat dari para Buddha Tathagata. Beban yang berat. Beban di tubuh. Sangat susah. Sehingga membawa beban berat di panggung disebut menanggung beban. Di atas bahu. Di atas bahu disebut memanggul. Memanggul bakul beras dunia. Bukan hal yang mudah. Sangat sulit. Sehingga sutra ini adalah seluruh tubuh dari Tathagata. Sehingga orang yang membaca dan melafalkan sutra ini adalah beban yang ditanggung oleh punggung dari Tathagata. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus bersungguh hati mempelajarinya. Harus mempunyai samadhi dan kebijaksanaan Tathagata. Orang sekarang di dunia yang dikatakan begitu banyak, sebenarnya kamu hendak menuju ke jalan yang mana? Tetapi Sutra Teratai membabarkan banyak metode terampil. Metode terampil yang begitu banyak. Bagaimana mempertahankannya? Sasaran tepat dari metode terampil benar-benar tidak mudah. Sehingga dipanggul oleh pundak Tathagata, namun apa daya kalau para makhluk senantiasa berada di pundak dan punggung dari Tathagata tanpa mereka sadari sendiri. Membawa beban berat di punggung disebut menanggung beban. Membawa beban di atas bahu disebut memanggul. Sutra ini adalah seluruh tubuh dari Tathagata. Sehingga orang yang membaca dan melafalkan sutra ini adalah beban yang ditanggung oleh punggung dari Tathagata, dipanggul oleh pundak Tathagata. Namun apa daya karena para makhluk senantiasa berada di pundak dan punggung dari Tathagata tanpa mereka sadari sendiri. Para makhluk kita semua berada di pundak Tathagata dipanggul. Demikian beliau memanggul kita, memanggul demikian susahnya. Akan tetapi kita tidak menyadarinya, tidak merasakannya, dan tidak mengetahuinya. Maka berharap semua orang di luar bertindak harus hati-hati. Jangan sedikit saja suara dan mimik muka sikap melenceng. Bila orang tidak berpengertian, yang salah adalah organisasi kita. Sehingga berharap semua orang harus bersungguh hati di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak harus senantiasa lebih bersungguh hati.